Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Buka Suara bersama saya Andika Nugraha untuk kesempatan di kali ini, di mana kita akan berbicara tentang dunia sepak bola kali ini. Karena tentunya kita menghadirkan informasi yang menarik di podcast kali ini. Dan saatnya kita mulai. Saatnya Anda buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang dunia sepak bola, khususnya sepak bola di Bengkulu. Kita kedatangan ada Coach M. Nasir dan juga ada Mas Bayu yang merupakan pelatih serta pemain di tim Tribrata Rafflesia FC. Tepuk tangan dulu. Selamat bergabung Coach dan juga Mas Bayu. Ini senang sekali, kehormatan juga untuk saya. Dan di sini saya mau mewakili teman-teman mengucapkan selamat ya. Sudah berhasil menjadi juara di Liga 4. Iya. Ini sebuah prestasi yang tentunya membanggakan untuk masyarakat Bengkulu, mengingat kedahagaan para pecinta sepak bola Bengkulu dengan prestasi. Kita juga kangen lihat Bengkulu bisa bermain sepak bola di stadionnya juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada lagi lah pertandingan di stadion, jadi warga Bengkulu bisa datang. Karena terakhir nonton itu kayak sudah 10 tahun yang lalu mungkin. Aduh. Jadi kangen ke stadion lagi. Jadi ini menarik. Kita akan berbicara tentang bagaimana proses tentunya Coach ya yang dilalui oleh Tribrata FC dengan tema kita sepak bola Bengkulu bangkit, Tribrata Rafflesia FC lolos ke Liga 3. Gimana perasaannya Coach? Alhamdulillah ya, terharu, bangga, campur aduk lah. Karena di awal kita mengikut itu memang ada sedikit pesimis karena persiapan kita yang sangat pendek. Lalu dengan materi yang 21 orang itu antara inti sama pelatih itu ada jurang. Ada jurang. Jadi ibaratnya dengan apa yang kita raih ini itu luar biasa semualah yang ada di kita. Dan seperti tadi kita berbicara bahwa perjuangannya tidak gampang. Ya. Gimana proses akhirnya tim ini tuh terbentuk awalnya Coach? Tim ini saya buat dengan kedisiplinan tinggi. Ya, saya keras dalam mempersiapkan mereka karena kita menuju ke nasional itu punya persiapan hanya 4 hari. 4 hari? 4 hari menuju berangkat. 4 hari persiapan latihan di Bengkulu, berangkat 3 hari 2 malam, istirahat sehari langsung main. Wah, perjalanan darat. Iya, perjalanan darat. Luar biasa. Jadi apalagi ada beberapa pemain yang bergabung di Jogja. Berarti tidak dari Bengkulu ketemunya di Jogja langsung bergabung langsung bermain. Iya, karena kesibukan kerja mereka anggota kan gitu. Yang pasti kami tim pelatih dengan situasi yang kayak gitu membuat program latihan bagaimana anak ini dari suatu pertandingan ke pertandingan selanjutnya ada peningkatan. Ini akan bisa terlaksana kalau anak-anak disiplin. Jadi kuncinya disiplin. Ya. Dan ini juga kan kompetisinya terbilang sangat singkat gitu Coach ya. 1,5 bulan di semua di sana. Ya. Gimana seorang coach itu meramu dengan pertandingan yang mungkin entah berapa hari sekali gitu, merotasi pemain? Kalau strategi coach sendiri gimana? Jadi ini peran semua ofisial yang sangat saya banggakan dan hargai kerja mereka itu tim medis. Dengan singkatnya waktu pertandingan sampai selesai itu 13 pertandingan. Masa recovery anak itu benar-benar diperhatikan. Karena isyaratnya hanya 1 hari. Besoknya udah main lagi. Besok udah main lagi. Istirahat 5 hari udah masuk ke babak selanjutnya. Mainnya gitu aja 1 hari kelang 1 hari. Nah, jadi di sini saya dibantu oleh asisten, masing-masing ada yang mengawasi anak, ada yang fisik anak-anak sebab jangan sampai turun, mempertahankan minimal, dan ada yang bagian daripada analisis, membaca lawan yang bakal dihadapi. Gitu.
Oke, menarik ya. Iya. Kalau menurut coach sendiri apa faktor utama yang menjadikan Tribrata ini berhasil menjadi juara? Kedisiplinan dan fighting spirit anak-anak. Fighting spirit anak-anak. Iya. Tidak mau kalah dan membuktikan bahwa kita Bengkulu bisa, dan membuktikan bahwa kita pernah ada di level tertinggi sepak bola nasional. Ini luar biasa ya, karena kalau lihat prestasi sendiri kita tahu ya kita sudah lama gitu. Iya. Coach baru kali ini memang benar-benar luar biasa. Nah, Mas Boy sendiri kan bermain untuk Tribrata ini. Coach sendiri bilang panggilannya mendadak terus bergabung. Iya. Apa yang membuat Mas Bayu akhirnya ikut bergabung? Memang kami sebelumnya sudah bergabung di regional, Bang. Di Bengkulu kami sudah bergabung. Kalau untuk di Jogja sendiri itu sebenarnya dari awal sudah bergabung, cuma 2 hari saya berangkat ada kerjaan sehingga nggak bisa ikut persiapan. Jadi ya bisa gabungnya waktu di Jogja. Oke. Nah, bagaimana ini kan seorang kapten ya, pemimpin di lapangan. Ya. Bagaimana memanajemen teman-teman sendiri gitu? Bagaimana mengkondisikan mereka baik itu di dalam ataupun di luar lapangan sebagai seorang kapten memimpin tim ini sehingga bisa gitu. Akhirnya kalian meraih hasil yang sangat maksimal ini. Yang pertama kami satu visi dulu, Bang. Ya kan? Kami sudah satu visi seperti yang dibilang coach tadi kan. Kami juga gabung dengan Coach Nasir dari tahun kemarin. Jadi kami sudah tahu visi dari cara berlatihnya Coach Nasir. Jadi saling menguatkan satu sama lain kami, Bang. Saling menguatkan satu sama lain. Kami lebih banyak ngobrol ya, Bang. Kami banyak ngobrol. Ketika ada waktu senggang dikit kami mungkin kumpul dan ngobrol sama kami untuk memperkuat kekeluargaan. Oke. 1,5 bulan nih coach di sana sama-sama. Kalau coach sendiri ya pola latihnya seperti apa sih sehingga ini anak-anak bisa perform sampai mendapatkan juara? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pemain. Saya itu berdasarkan ilmu dan pengalaman melatih juga. Kalau saya lihat di sepak bola Indonesia, itu sepak bola Indonesia itu hanya sampai 60-70 menit aja. Jadi saya siapkan tim. Ini anak-anak kalau bisa lebih dari 2 kali 1 jam lah. Mereka bisa perform bermain. Ya, jadi ibaratnya konstan dari awal sampai akhir. Jadi untuk bisa mencapai ke level itu, anak-anak latihan pagi sore dengan Spartan. Dengan Spartan, dan kebetulan juga waktu sebagai pemain saya dilatih oleh Marek Janota, pelatih dari Eropa Timur itu, Polandia itu. Sampai sekarang itu yang saya pakai supaya anak-anak di dalam setiap permainan itu konstan sampai akhir. Fisik berarti yang dilatih. Itu yang utama. Stamina dan fisik. Betul. Nah, sekarang kita bertanya ke pemainnya sendiri. Gimana pelatihan fisik yang dijalani yang Spartan itu? Mungkin bisa ceritakan sendiri. Ini berdarah-darah 1,5 bulan nih. Mati, Mas. Itu saya bilang. Kami setiap ada waktu lenggang kami selalu menguatkan aja, Bang. Kami antara teman-teman. Itu ada nggak dari teman-teman? Aduh, udahlah capek lah, aku nyerah lagi. Semua. Semua dari kami seperti itu. Jadi kami itu nggak takut lagi di pertandingan. Kami takutnya di latihan. Saking beratnya latihan. Aduh. Tapi kami udah siap kan. Kami sudah tahu pola latihan coach. Jadi kami udah siap. Tapi tetap gitu. Tetap mentalnya tetap. Aduh gitu kan. Ampun. Tapi hasilnya ini. Ya, hasilnya ternyata seperti ini gitu ya. Sesuai yang diharapkan. Menarik ya. Karena memang kalau berbicara tentang sepak bola Bengkulu, artinya kita yakin bahwa sebenarnya di Bengkulu ini potensi bibitnya masih sangat luar biasa, coach ya. Oh ya, jadi saya kan punya juga sekolah sepak bola. Iya. Itu anak-anak dari umur 6 tahun sampai 17 tahun. Kita tidak kalah dengan daerah lain, dengan provinsi lain. Bibit di Bengkulu ini sangat banyak. Cuma kita kurang pertandingan untuk membuat mereka matang, kurang kompetisi yang membuat mereka matang di sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih kekurangan pelatih. Kita mayoritas masih pelatih-pelatih itu dari mantan pemain dan punya sertifikat D. Kalau kita ingin dapatkan bibit
bibit yang bagus itu untuk jadi pemain yang benar, itu setiap pelatih harus punya ilmu. Nah, saya maka di kesempatan ini saya berharap ya teman-teman, kawan-kawan, adik-adik pelatih lain itu ambillah lisensi kepelatihan yang level lebih tinggi. Karena dari sanalah kita bisa. Karena kalau salah dalam hal pembinaan dari usia dini, anak-anak tersebut salah dewasanya atau hilang sendiri bakatnya. Oke. Jadi sepenting itu ya pola latih ini. Benar. Coach, ya? Menarik. Nah, kalau bagi coach sendiri ya, poin apa lagi yang mungkin bisa sama-sama kita benahi untuk membangkitkan sepak bola Bengkulu? Ya, saya berharap sangat berharap dengan keberhasilan Tribrata ini menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah ataupun yang stakeholder yang berkaitan dengan sepak bola bisa membuat kompetisi yang berjenjang di Provinsi Bengkulu ini. Nantinya akan lahir bibit-bibit bagus untuk Bengkulu sendiri. Dengan semakin banyaknya kompetisi, saya berharap misal Pak Gub Piala Gubernur usia dini, Piala Wali Kota usia dini, Piala Aspal usia dini. Kalau ini ada, insya Allah 2-3 tahun lagi kita ada tidak, bibit, ya, Bang. Kita akan dapatkan bibit baik dan akan mengangkat sepak bola Bengkulu. Iya. Gitu. Berarti memang harapan besar dari dukungan stakeholder dan pemerintah. Stakeholder. Nah, kalau berbicara tentang dukungan, seperti apa sekarang? Khususnya Tribrata yang sudah perform seperti apa nih? Ya katakanlah mungkin sumbangsi lah yang diberikan pemerintah saat ini untuk kemajuan sepak bola dan khususnya Tribrata sendiri. Coach. Kalau untuk manajemen Tribrata itu mereka sendiri yang mikirkan gimana. Kalau saya sebagai pelatih pembina sepak bola di Bengkulu sangat berharap pemerintah baik provinsi atau daerah bantu bagaimana ada turnamen untuk usia dini, dalam arti dari usia anak-anak sampai remaja, mereka tuh ada kompetisi yang bisa mereka ikuti. Dari sinilah nanti kita akan dapatkan potensi-potensi pemain yang saya rasa kita tidak kalah dengan daerah Jawa atau daerah Sumatera ini udah maju sepak bolanya. Itu aja harapan saya. Misalnya Pak Piala Wali Kota usia 12 tahun ke bawah, Piala Gubernur usia 17 tahun ke bawah. Mudah-mudahan dengan adanya itu kita akan dapatkan bibit-bibit pemain di Bengkulu. Nah, kalau Mas Bayu sendiri ya selaku pemain, ini kan kalau berbicara tentang jenjang usia tadi pendidikan nih, Mas Bayu sendiri sampai dengan saat ini sebelum bergabung ke tim ini, seperti apa sih proses latihan yang sudah Mas Bayu jalani dari usia dini lah tentunya sampai bisa jadi ada pemain seperti ini? Mungkin di antara yang menonton ada adik-adik mungkin yang wah ini seperti apa sih latihan seorang pemain sampai bisa akhirnya dapat juara gitu. Jadi dari sejak usia dini Bang, sejak usia 7 sampai 16 tahun itu kan gabung ke SSB Bang. Gabung ke SSB. Ya nikmati setiap proses aja Bang. Kalau kita masih di usia dini kan. Intinya kami itu kalau usia dini itu lebih suka kalau ada pertandingan. Pertandingannya yang kurang di sini. Pertandingannya yang kurang. Seperti ini Bangkus tadi. Karena kan anak-anak kalau latihan terus kan bosan juga. Betul. Tidak ada atmosfer pertandingan, tidak berkembang tidak gitu. Berkembang juga. Gitu. Tapi dari pertandingan kemarin di kompetisi Liga 4 ini menemui lawan-lawan yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Gimana pengalamannya? Kami juga belajar dari tahun kemarin juga kan Bang. Kita juga pernah ke Liga 3 tahun kemarin dan gagal. Jadi ya lawan-lawan baru ya luar biasa semua Bang. Luar biasa semua. Aduh, berat lawannya Bang. Jujur Bang. Jadi karena kita yang kami lawan itu kan juara 1, 2 persiapan panjang, dana banyak. Masing-masing provinsi. Wah. Dengan fasilitas mereka yang mewah juga tentunya. Fasilitas mereka yang mewah. Iya. Ini tim ya dengan fasilitas yang seperti ini bisa juara. Ini kalau dikasih kemewahan nih seperti apa nih jadinya? Kayak ini ya, lawan kita, Persika Karawang di final itu, mereka persiapan 10 bulan, dana yang udah habis 7M. Waduh. Nah, kalau kita persiapan 4 hari, dana setengah M, bukan setengah miliar, setengah mati. Aduh, menarik ya. Tapi
itulah cerita di balik cerita coach ya, yang Iya. akhirnya bisa mengantarkan Tribrata sampai ke level ini. Sampai, Tapi ya. kita akan lanjutkan kembali obrol ini coach. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi dan tentunya masih di podcast Buka Suara. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik, kembali lagi di podcast Buka Suara dan tentunya kita masih bersama Coach Nasir dan juga ada Mas Bayu selaku pelatih dan juga tentunya pemain dari Tribrata Rafflesia FC. Nah, kita berbicara tentang persiapan menuju Liga 3 nih Coach ya. Setelah menjadi juara Liga 4, ada level berikutnya Liga 3. Nah, seperti apa nih persiapan dari tim sendiri Coach? Kita bicara Liga 3. Liga 3 itu ada asing satu. Ada satu pemain asing, senior bebas, cuman harus ada berapa pemain usia dini. Berdasarkan hasil kongres kemarin itu, Liga 3 akan diputar di bulan Desember. Desember 2025. Nah, kalau melihat bulan sekarang udah Juni itu sangat singkat. Nah, tapi sekarang saya selaku pelatih pun belum tahu bagaimana rencana manajemen ke depannya, karena memang setelah juara kemarin saya diminta untuk terus berada di tim ini, tapi sampai sekarang saya belum kasih jawaban. Oke, coachnya sendiri yang belum belum memutuskan. kasih jawaban apa masih bersedia atau tidak melangani tim ini. Nah, kalau saya dari kacamata pelatih berharap manajemen udah siapkan tim dari sekarang. Dari sekarang. Karena beda Liga 3 sama Liga 4. Nah,
Tapi memang Liga 4 kemarin itu lebih berbahaya dari Liga 3 Liga 2. Karena Liga 3 4 itu orang semua berlomba untuk naik. Itu tim-tim luar itu malah pakai pemain Liga 1 pinjaman. Oh, itu diperbolehkan, Coach? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dipinjam, ada kayak Karawang tuh anak PSS Sleman 2 orang dipakai mereka, top skornya itu kan. Jadi untuk Liga 3 memang kompetisi tidak seketat di Liga 4, tapi kualitas pemainnya lebih bagus daripada Liga kemungkinan Liga 4 itu. Oke, baik. Nah, kalau Mas Bayu sini selaku pemain ya, persiapannya untuk Liga 3 seperti apa? Kalau sekarang kami persiapan secara mandiri, Mas. Mandiri. Secara mandiri. Artinya memang porsi untuk tim belum ada jadwalnya. Belum ada jadwalnya. Oke. Dan seperti yang bilang Kus tadi kan, kami tidak tahu manajemen dan kita juga belum tahu nih siapa yang main di Liga 3 nanti. Oke. Kan gitu. Nah, ini menarik nih. Berbicara tentang squad ya. Iya. Karena coach juga mungkin belum menjawab, tapi kalau berbicara tentang squad dari Liga 4 ke Liga 3 artinya nanti akan ada pembaruan squad Iya, ini, Coach. iya. Kira-kira kalau misalnya nih, seandainya coach yang kembali melanjutkan, komposisi squadnya seperti apa yang ingin coach bangun? Seandainya saya masih di Tribrata, ya, squad lama mungkin 60% saya pertahankan. Oke. 60%. Sisa itu saya pun sudah punya planning pemain apa yang saya butuhkan. Saya udah dapat sekitar 8 sampai 9 pemain yang seandainya saya dikasih masih melatih Tribrata, secepatnya akan saya datangkan. Karena saya punya program tim ini levelnya harus sama dengan Liga 2, bukan Liga 3. Oke. Karena materi latihan yang saya bawa di Liga 4 kemarin itu materi Liga 2. Karena berapa musim saya melatih PS Bengkulu, Lampung FC, saya dikontrak di luar. Jadi materi-materi latihan itu bukan untuk level Liga 4, udah level Liga 2. Oke. Itu. Menarik. Tapi kalau berbicara tentang squad yang 60% itu, coach yang selaku orang yang menangani tim ini melihat tidak ada kelemahan atau sisi yang harus diperbaiki dari sektor pertahanan mungkin atau lini depan untuk squad yang saat ini itu seperti apa, Coach? Sebenarnya kalau untuk tim kita ini kerangkanya udah ada. Kerangkanya udah ada. Dari Liga 4 kemarin. Mungkin hanya 2-3 pemain aja yang kita cari supaya tim ini lebih sempurna lagi. Lebih tajam lagi. Lebih tajam lagi. Oke, menarik. Nah, kalau Mas Bayu sendiri ini, saya Mas Bayu posisinya sebagai apa di Gelandang. lapangan? Di gelandang. Ya. Oke, artinya bermain seperti gelandang ini yang mengatur serangan, memotong serangan seperti itu. Nah, bagaimana nih tugas seorang kapten? Mungkin tidak banyak juga orang awam yang tahu kapten itu sebenarnya di lapangan apa Perpanjangan- saja, sebenarnya ngapain perpanjangan aja. tangan pelatih gitu. Iya. Sebenarnya seperti apa sih? Jadi seperti yang bilang Kus tadi, kapten ini sebenarnya perpanjangan tangan pelatih, ya kan, menyampaikan yang udah mengingatkan sifatnya, mengingatkan yang udah disampaikan sama coach, semua official, sama asisten coach, ya kan. Karena kan kita kalau lagi main itu kan fokus sudah mulai berkurang, Mas, ya kan. Jadi saya cuma sekedar mengingatkan, ingat kata coach nih, tempo kayak gitu. Terus seandainya ada insiden, ya kan, ada insiden itu kapten yang harus berbicara, gitu kan. Nggak boleh kalau seluruh pemain mau bicara nanti chaos Iya, sama betul. wasit. Jadi memang itu aja perpanjangan tangan pelatih sama perwakilan bicara ketika ada insiden-insiden. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi Liga Indonesia sekarang yang kita tahu istilah tarkam itu sangat kental di Indonesia karena saking keras permainan. Nah, selaku pemain gitu, gimana ngantisipasi emosinya di lapangan, terus bagaimana ya setidaknya menghindari cedera-cedera fatal yang serius sebagai pemain gimana, Mas Bayu menyikapi di lapangan? Kembali lagi ke niat kita bermain, Mak. Ya kan? Niat kita bermain. Kami nothing tulus, main. Kami nothing tulus. Ya. Ketika dipukul itu bakal merugikan kami sendiri kalau kami ada Balas. respon karena mengingat kita kan cuma 21 pemain, Mas. Ya kan? Cuma 21. Orang 30. Orang kan Orang 30. Artinya tidak ada penggantinya nanti. Iya. ada penggantinya, bakal merugikan. Sedangkan kita udah melalui proses ini sangat berat, Berdarah-darah ya. berdarah-darah. Jadi rugi sendiri. Oke, menarik ya.
Nah, kalau dari coach sendiri, karena lewat waktu yang mepet gitu ya kan, dengan persiapan sebagai seorang pelatih, selain teknis di lapangan, Ya. untuk mengasah mental anak-anak seperti apa, coach? Ya. Ini untuk mengasah ya pendekatan secara individu. Yang pasti itu disiplinan. Yang kedua, ibadah. Saya tekankan anak-anak ibadahnya ini supaya mereka ada perasaan tenang juga di setiap pertandingan. Gitu. Oke, mendekatkan diri lah ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin juga tentang kualitas pemain lokal Bengkulu sekarang, coach ya. Mungkin ya nanti coach bilang ya 60% tim ini akan dipakai, mungkin artinya coach mungkin akan, kalau misalnya nanti memang melanjutkan tim ini, artinya akan melihat juga potensi-potensi yang ada di daerah. Bagaimana pemain lokal sekarang untuk bisa bersaing di level nasional, coach? Kualitas kita. Berbalik ke mereka. Ini yang membedakan kita sama anak-anak pemain-pemain di Jawa itu. Kalau anak di Jawa itu selesai tahun ini kompetisi, mereka udah siapkan untuk kompetisi tahun depan. Dengan berlatih sendiri, dengan ini. Anak-anak kita benar-benar rest, istirahat, atau ikut mereka pertandingan tarkam. Padahal itu berbahaya. Tapi ya nggak ada lagi pendapatan selain tarkam itu. Iya. Karena memang seperti coach bilang tadi bahwa sangat minim ya kompetisi, betul ya. Kalau saya perhatiin juga di sosial media, saya seorang yang juga suka bola. Mungkin saya hampir dalam 1 tahun tuh paling beberapa kali saya cuma melihat postingan, oh ada pertandingan sepak bola, oh ada ini, paling yang ngadain kalau nggak ya kayak Polda biasa ngadain, atau ya tidak ada yang lain gitu. Ya di Bengkulu sekarang lebih banyak kayak All Star-nya. Iya. Padahal itu nggak ada pengaruh bagi perkembangan sepak bola Bengkulu. Betul. Banyakan juga kalau lihat kompetisi ya paling mini soccer yang itu orang-orang aja gitu ya kan. Artinya tidak ada apa ya untuk tim yang memang pembinaan ini belum ada. Ini yang memang masih sangat kurang. Nah, terus mungkin dari coach sendiri gitu ya, untuk anak-anak yang dari usia sekarang memang berminat untuk menjadi pemain sepak bola. Dan mungkin pesan juga untuk para orang tua gitu ya. Karena dalam tanda kutip orang tua pasti ngeliat, tak apalah main bola, paling main-main aja gitu ya. Karena yang ini yang akhirnya membuat bibit atlet ini tuh hilang. Nah, kalau dari coach gimana tuh? Paradigma ini yang harus dirubah. Nah, karena kenapa? Kalau dulu zaman saya juga orang tua tuh marah. Mau jadi apa nanti di bola terus? Padahal sekarang di sepak bola udah bisa menghidup. Kita lihat pemain lokal Indonesia aja itu bisa 2-3 M 1 tahun, 1 musim kompetisi. Nah, untuk Liga 2 itu paling kecil 300 juta 1 musim kompetisi. Nah, jadi sepak bola sekarang menjanjikan. Nah, alhamdulillah di Bengkulu dukungan orang tua itu ada. Nah, dukungan orang tua ada, cuma itu tadi kompetisi yang kurang, yang membuat mati juga akhirnya. Itu. Oke. Tapi dengan, kalau coach lihat ya, sekarang kan masa depan sepak bola Indonesia sudah mulai lebih baik ya dengan PSSI yang sekarang. Timnas kita juga sudah berhasil sampai ke putaran berikutnya. Bagaimana coach pengaruh dari mungkin terlalu jauh kalau ke bawah, tapi dengan adanya timnas yang sudah lebih baik, gairah sepak bola lokal itu seperti apa sekarang, coach? Itu besar. Minat untuk jadi pemain itu untuk anak-anak sendiri besar. Karena saya melihat di ESB yang ada di Bengkulu itu banyak sekali. Nah, hal yang inilah dan kebetulan saya anggota Esko Aspro PSSI Bengkulu sebagai direktur kompetisinya. Ini saya akan perjuangkan kalau bisa tiap bulan itu ada pertandingan tingkat usia dini di Bengkulu. Untuk menyambut tadi antusias, karena melihat prestasi timnas sekarang ini membanggakan, dan itu akan memicu pemain-pemain muda untuk bisa jadi walaupun nggak ke nasional bisa main di level Liga Indonesia. Gitu. Nah, Mas Bayu, selaku pemain, apa nih target tertingginya setelah ini? Jelas main di Liga 2 mungkin. Liga 2.
karena target kami. Target itu. Karena dia pernah main di Liga 2 juga waktu zaman PS Bengkulu. Dan Oke, kebetulan saya menarik, juga pelatih. Tapi apa yang membedakan kompetisi? Mas Bayu udah pernah bermain di Liga 2. Sekarang di Liga 4 dengan teman-teman yang mungkin ada yang sama, ada yang berganti. Apa level perbedaannya? Jelas sangat berbeda, Bang. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Level permainan di Liga 2 sama Liga 3 dan Liga 4. Namun tidak jauh beda kan. Karena Tidak banyak juga Liga 4 sekarang kan banyak pemain. Iya. Dari Liga. Masih ketemu Masih orang yang ketemu sama. juga orang yang sama. Tapi artinya kalau sekarang kalau lihat sepak bola Indonesia yang mulai sedikit berbenah, kita harapkan kan nanti yang akan datang semakin baik. Artinya masih ada harapan gitu untuk liga kita, terutama untuk Bengkulu itu untuk naik ke level atas. Oke. Mungkin ini terakhir coach untuk pesan mungkin ya lebih tepatnya untuk para anak-anak muda ini, calon pesepak bola dari Bengkulu gitu yang punya mimpi gitu, ingin bergabung mungkin ke skuad atau ke tim sepak bola, ingin bermain di liga nasional. Seorang coach gitu. Apa yang bisa coach sampaikan ke mereka? Saya berharap terhadap anak-anak muda Bengkulu juga di usia dini yang di bawah 12, tinggalkan pengaruh-pengaruh buruk yang bakal membuat prestasi kalian itu mandek. Ya. Karena sepak bola sekarang ini udah menjanjikan. Dan di setiap tahun itu ada kompetisi tingkat nasional di usia mereka. Jadi kalau mereka berlatihlah lebih rajin. Jangan anggap latihan itu hanya rutinitas. Jadi kalau setiap latihan itu udah ada di pikiran mereka, udah ada di hati mereka, saya harus lebih baik dari hari ini daripada sebelumnya. Nah, jadi ibaratnya semangat untuk maju itu harus selalu ditanamkan. Oke. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ya, sekarang anak-anak Bengkulu banyak yang udah main di Elite Pro Academy. Iya. Ya, karena contoh kayak di Indonesia Muda, anak berbakat saya dekati orang tua, masukkan ke akademi di Jawa. Nah, sekarang banyak anak-anak udah main di Elite Pro. Jadi nggak aneh lagi sekarang Bengkulu udah banyak pemain muda yang punya potensi ke depannya. Baik. Kalau dari Mas Bayu sendiri, buat teman-teman mungkin yang ingin gitu ikut masuk ke sepak bola ini, ingin berkarir lah seperti Mas Bayu, seperti apa nih pesan-pesannya buat teman-teman? Jadi kalau pesan-pesannya kan, sebelumnya kalau mau benar-benar di sepak bola, yang jelas harus disiplin. Harus disiplin, pergaulannya juga diperhatikan. Ya benar-benar total lah untuk masa dengan latihan. Karena kan kami merasakan juga atmosfer pertandingan di liga-liga nasional seperti apa. Dan kita bisa, Bengkulu itu bisa bersaing. Kami sudah membuktikan bahwa kita bisa, tinggal teman-teman atau adik-adik ya lebih disiplin lagi, giat lagi latihannya, jangan pernah takut, karena kita sudah membuktikan bahwa Bengkulu juga bisa bersaing di level nasional. Oke, menarik. Tak sayang sekali waktu yang harus membatasi kita, Coach, sama Mas Bayu. Obrolan masih sangat menarik, apalagi soal sepak bola. Kayaknya kalau disuruh ngobrol kita bisa sampai pagi nih ngomong sepak bola nih, Coach. Tapi karena waktu yang membatasi kita, harus kita sudahi obrolan kita di podcast kali ini. Dan tentunya buat pemirsa dan juga pendengar, selalu nantikan podcast kami berikutnya. Dan kita akan jumpa lagi di podcast Buka Suara berikutnya. Karena kita di Buka Suara.